Balik lagi di channel ini, kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang API, di mana di sini kita akan coba juga melakukan praktik untuk consume API di dalam React.js. So, teman-teman yang udah buat project React.js dan juga backend Express.js, sekarang kita coba untuk lakukan penghubungan dengan menggunakan prinsip kerja API. Jadi API itu adalah application programming interface yang dimana fungsi dari API itu adalah membantu kita untuk menghubungkan antara backend dan front end. Nah, di sini saya ada analogi untuk API, di mana di sini akan bekerja dua hal. Jadi API itu sebagai sebuah perantara, gitu ya. Di analogi ini saya ibaratkan API itu sebagai seorang pelayan, front end sebagai user, dan sebetulnya di sini seharusnya ada save ya sebagai back end, dan application ini adalah hal-hal yang dibuat atau fungsi-fungsi yang dibuat di back end gitulah, itu untuk yang application. So, front end atau user itu akan melakukan request pertama ya, jadi ke API. Setelah itu API akan meneruskan request ke backend kita, and then ambil respon dari backend kita, dan respon diteruskan kembali ke frontend kita atau user. Dalam hal ini ketika kita analogikan dengan misal contoh teman-teman pergi ke restoran atau mungkin cafe gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah datang, duduk, dan meminta let's say katalog menu gitu ya. Nah, nanti akan ada waitress yang datang atau pelayan. Jadi setelah pelayan atau waitress datang mencatat kebutuhan makanan yang ingin kita pesan, setelah itu waitress akan meneruskan pesanan tersebut ke pihak dapur, mungkin chef, barista, dan sebagainya gitu ya, untuk yang mempersiapkan makanan. Setelah makanan jadi di dapur, maka waitress pun akan dipanggil untuk mengantarkan makanan tersebut kembali ke pemesan gitu ya. Nah, konsepnya sama kayak gitu. Itu adalah API, di mana API di sini itu akan bekerja sebagai pelayan atau waitress gitu. Next, di sini kita akan coba lebih dalam lagi mempelajari apa sih API itu gitu ya. Tadi yang saya udah jelasin di awal, API itu adalah application programming interface, yang dimana ini adalah sekumpulan protokol dan alat yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, API itu dapat diibaratkan sebagai kontrak antara dua sistem untuk bertukar data. Nah, fungsinya itu adalah memfasilitasi integrasi antar sistem yang berbeda. Yang kedua adalah mengizinkan aplikasi untuk menggunakan fitur atau data dari aplikasi lain tanpa harus memahami detail implementasi di baliknya. Jadi API ini banyak diimplementasikan untuk kita dapat menggunakan service-service di layanan gitu ya. Jadi misal kita mau bikin aplikasi fintech gitu kan. Nah, fintech itu kan atau financial technology itu kan butuh sistem yang sedikit kompleks gitu. Nah, dengan menggunakan API yang kita mungkin pinjam dari bank, maka kita akan lebih mudah untuk membuat aplikasi fintech tanpa harus membuat sistem fintech terlebih dahulu yang sangat-sangat mungkin panjang ya prosesnya, karena kan itu agak lebih detail gitu kan kalau misalnya kita bikin aplikasi yang berhubungan dengan finansial. Jadi kita bisa langsung aja nih minjem, misal aplikasi kita nih mau aplikasi pembayaran gitu kan. Nah, itu kita tinggal pinjam aja mungkin menggunakan Mitrans gitu ya. Mitrans pun itu dia ambil API lagi tuh dari mungkin Dana, terus juga ada GoPay, ada juga layanan dari BCA, BRI, dan bank-bank besar yang memiliki API. Jadi kita bisa melakukan integrasi dari sistem yang kita punya dan kita integrasikan dengan sistem yang lain gitu. Makanya banyak aplikasi-aplikasi itu terintegrate menggunakan API gitu kan. Ketika kita mau melakukan pembayaran, maka aplikasi tersebut biasanya langsung meneruskan dengan menggunakan API. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis API yang saya coba untuk bagikan. Yang pertama itu ada yang namanya REST atau Representational State Transfer. Nah, ini yang paling sering juga nih saya gunakan ya, REST API.
Dimana ini yang pertama berbasis sumber daya atau resource yang diakses melalui URL. Terus yang kedua menggunakan metode HTTP atau HTTP method yang ada itu get, post, put, delete dan lain sebagainya. Sebetulnya ada banyak, tapi yang paling sering saya gunakan itu get, post, put, delete. Ada juga patch ya, salah satu alternatif lain menggunakan put. Terus dia itu stateless ya, REST API itu stateless, di mana setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk memahami permintaan. Maksudnya kita perlu untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh server untuk dapat kita akses gitu ya, menggunakan HTTP method gitu. Terus ada juga SOAP. SOAP ini adalah Simple Object Access Protocol, di mana ini adalah protokol yang lebih formal dibandingkan REST, menggunakan XML untuk format data dan biasanya dioperasikan melalui HTTP juga gitu. Terus yang terakhir ada GraphQL. Ini adalah bahasa query untuk API yang memungkinkan klien meminta data yang tepat yang mereka butuhkan gitu ya. Terus salah satu keuntungannya juga mengurangi overfetching dan juga underfetching data gitu ya. Itu untuk jenis-jenis API. Next, di sini ada beberapa HTTP methods yang ada di HTTP, di mana HTTP di sini memiliki beberapa metode yang digunakan untuk berinteraksi dengan API. Yang pertama tadi ada get, terus yang kedua ada post, yang ketiga ada put, ada delete. Get itu fungsinya adalah untuk mengambil data, post untuk mengirimkan data baru, terus put untuk memperbarui atau melakukan update gitu ya. Terus yang terakhir ada delete, fungsinya untuk menghapus. Oke, mungkin itu aja untuk teorinya. Sekarang kita coba untuk lakukan praktik gitu kan. Di sini saya ada bikin satu folder dengan menggunakan project sebelumnya. Foldernya namanya consume API. Di sini saya coba buat satu komponen namanya consume API.jsx kayak gini. Baru kita akan coba lakukan konsumsi API menggunakan fetch dan juga Axios ya. Yang pertama akan kita lakukan adalah menggunakan fetch. Nah, untuk API-nya sendiri kita akan coba menggunakan JSON placeholder ya. Bentar. JSON placeholder typecode.com. Oke, so di sini kita menggunakan JSON placeholder.typecode.com. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan ini API gratis. Saya gunakan ini untuk belajar aja. Jadi kita coba asumsikan bahwa kita bikin satu backend yang dimana backend kita ini fungsinya adalah untuk menerima, terus juga mengirim dan juga kita bisa mengambil. Ya, jadi saya yakin teman-teman udah bikin backend sebelumnya atau mungkin ada yang belum bikin backendnya, so teman-teman bisa langsung aja gunakan ini. Jadi ini konsepnya sama aja ya. Jadi misal kalau teman-teman bikin backend terus dia pakai localhost, misal localhost 5.000 gitu ya, 5.000 gitu kan. Nah ya udah, berarti nanti teman-teman URL-nya itu menggunakan yang localhost 5.000. Kalau saya kan menggunakan URL si JSON placeholder typecode.com ini nih, typecode.com ini. Jadi ini cuma nanti diganti aja ya. Jadi jangan bingung nih kalau saya pakainya ini. So, setelah itu, ini ya saya coba paste. Ini API saya. Atau teman-teman bisa menggunakan API URL backend teman-teman. Misal tadi ya, contohnya itu adalah HTTP. Dia pasti pakai HTTP tanpa F ya. Dia karena nggak secure kan. HTTP localhost 5500 / misal API / user kayak gitu. Oke, jadi jangan bingung kalau misalnya saya menggunakan yang dari JSON placeholder typecode.com karena ini API ya, URL API yang gratis. Jadi bisa diganti lah ya. Habis itu kita coba untuk bikin dulu satu fungsi. Satu komponen gitu ya. Ya. Kita coba lanjut lagi. Sorry tadi ada sedikit kendala ya. Oke, tadi sampai mana tuh? Oh iya. So di sini kita akan coba untuk gunakan API gratis JSON placeholder typecode.com. Kita coba untuk praktek untuk yang fetch-nya dulu. Jadi
Di sini saya akan coba gunakan useState dan juga useEffect gitu ya. Saya panggil library useState dan juga useEffect untuk memanggil API kita. Nah, di sini itu saya harus bikin dulu variable useState kita untuk menyimpan datanya. Kayak gini. Nah, kita coba inisiasi di awal itu let's say 0 untuk nilai data defaultnya ya. Terus saya di sini bikin juga state untuk yang error. Jadi kalau misalnya nanti error, kita simpan dia di dalam useState kita. State kok set state sih useState ya. 0 juga, kita bikin 0 aja dulu ya. Setelah itu barulah kita gunakan useEffect untuk memanggil dia di dalam promise. Terus nanti kita panggil fungsi let's say const fetch data with fetch gitu ya. Fetch kayak gini. Kita bikin satu fungsi arrow. Nah, kita harus gunakan keyword asing dan juga await untuk mengambil nilai datanya. Di sini saya gunakan juga try catch ya. Try catch. Sini saya coba buat satu variabel untuk menerima respon. Di sini kita gunakan keyword await, terus kita fetch kayak gini. Ya. Baru kita ambil tadi URL dari API-nya. Di sini URL API saya adalah https json_placeholder.typicode.com gitu. Nah, ini nanti saya akan dapat nilai API-nya dan disimpan di dalam respon. Oke. Setelah di dalam respon, kita buat satu pengkondisian di mana ketika if respon sama dengan false, atau kita bisa tulis saja secara singkat jadi kayak gini. Jika responnya itu tidak oke, kayak gini, atau tidak berjalan, maka kita coba throw error ya. Jadi throw new error kayak gini. Nah, nilainya itu adalah HTTP error. Statusnya kita ambil di sini itu kita harus pakai object literal ya untuk memanggil string di dalam variable. Sini saya panggil response. Tidak. Kita memanggil variable di dalam string, kebalik ya. Status kayak gini. Oke. Setelah itu kita bikin const result. Nah, const result ini adalah hasil dari respons yang kita parsing ke JSON. Jadi kita harus parsing dulu datanya menjadi JSON gitu ya. Setelah itu baru kita set data kita ke result kayak gini. Oke. Nanti kalau ada error baru kita cek lagi ya. Nah, di sini catch errornya kita set error, kita lihat errornya apa. Kita panggil error.message kayak gini. Setelah itu baru kita panggil dia di dalam useEffect kita, tetap di dalam useEffect. Jadi kita harus panggil fungsinya karena kan di sini itu konsep fungsi ya. Jadi ada namanya calling function. Ya, teman-teman harus belajar dulu tuh di dalam JavaScript. So, kita harus calling function supaya dia berjalan gitu. Fungsi itu adalah sekumpulan instruksi. Jadi fungsi itu wajib untuk dipanggil. Nah, ini namanya calling function. Oke. Di sini kita berikan array dependencies kosong kayak gini. Setelah itu baru kita let's say panggil dia di dalam div kita. Dimana di sini mungkin saya panggil yang pertama itu adalah errornya. Ketika dia ada error, di sini itu saya pakainya kayak gini. Terus kita tinggal panggil aja error. Di sini itu pakainya adalah error. Nah, gitu. Nah, ketika ini yang error, maka ada yang kalau misalnya datanya itu
maksudnya datanya itu ada gitu ya. Adanya itu karena kita sudah berhasil melakukan fetch. Nah, di sini saya gunakan ternary, di mana ketika dia datanya itu ada, maka saya akan berikan, let's say kita panggil aja data gitu ya. Data. Kalau dia tidak ada, maka kita berikan text loading kayak gini. Mungkin dia lagi loading gitu kan. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita coba cek di dalam npm start kayak gini. Nah, di sini kita coba cek di bagian inspect elemen kita, karena belum kita panggil jadi dia belum muncul ya. Nah, ini harus kita panggil dulu, berarti kita import apa tadi? Consume API dari komponen consume API. Nah, di sini baru kita panggil komponen consume API kayak gini. Baru kita cek, kita refresh. Di sini ada wait. Saya reset dulu nih saya. Unexpected token. Apa nih? Doc type is not valid JSON. Sorry. Kayaknya ada salah nih. Kita seharusnya memanggil data nih ya. Bentar. Di sini itu di dalam consume coba kita jalankan console.log data ya. Console.log data. Kita coba cek isinya tuh apa. Nah, isinya tuh ternyata 0. Kenapa dia 0? Karena mungkin ada yang salah kali ya. Wait, kita coba cek dulu. Sorry. Ya, kita salah ya. Seharusnya untuk JSON placeholder type code.com ini dia wajib menggunakan /todos gitu ya untuk mendapatkan nilai ini. Nah, ini adalah isi dari API-nya. So, kita harus tambahkan /todos. Di sini kan tidak ada /todos. Kita ketik saja dan baru kita cek, kita refresh. Di sini kita dapat nilainya. Ya, kita dapat nilai si API-nya, tapi kita masih belum bisa mengakses semua nih karena kayaknya ada error. Errornya adalah object are not valid katanya. Jadi objeknya tidak valid. Apa yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan mapping sih seharusnya ya. Kita coba untuk lakukan mapping. Jadi saya bikin data.map kayak gini. Berarti data di sini tuh harus berupa ini ya, array. Nah, nih kayak gini. Terus di sini itu kita panggil data.map. Nah, ini kita coba berikan ininya ya. Tag HTML-nya itu kita coba menggunakan UL. Terus di sini ada LI. Nah, LI di sini berarti nilai dari datanya. Sini kita coba data sama index. Nah, setiap list data itu membutuhkan key. Kita kasih key-nya adalah sebagai index. Setelah itu kita panggil nilai data. Data misal .user tadi apa aja sih? Ada user ID, coba user ID. Nah, nih user ID-nya muncul. Terus saya coba untuk jalanin ID dan juga title serta completed-nya gitu ya. Berarti di sini kita berikan kayak gini, user ID data apa nih? ID. Terus saya bikin lagi data title untuk mengambil judulnya, nilai judul di dalam API kita. Satu lagi adalah data apakah dia sudah komplit atau belum gitu ya. Completed kayak gini. Gini ya. Oke, kita coba cek sekarang. Nah, ini kita udah bisa ambil nilainya ya. Tapi ini kayaknya ada yang salah nih. Delectus outcome title. Coba cek paling atas dulu deh.
oh benar deh, autumn. Walah, completednya ini dia berupa ini ya, bukan berupa teks, tapi kita bisa coba akalin mungkin menggunakan bentar. Oke guys, so di sini kita bisa ternyata menggunakan fungsi string kayak gini ya. Jadi untuk parsingnya ke string dari boolean, kita tinggal panggil aja string, terus kita panggil nilai booleannya tuh yang mana kayak gini. Tadi kan kita yang completed ya. Di sini itu saya hapus juga. Baru nanti, nah di sini udah muncul ya nilai booleannya masuk ke dalam string yang udah kita panggil kayak gitu. So itu untuk yang menggunakan fetch dan juga try catch. Jadi saya coba ulang, saya jelasin di mana di sini itu teman-teman wajib melakukan fetching terlebih dahulu menggunakan keyword asing dan await. Setelah itu URL API-nya itu apa, dan ini jangan lupa dibungkus dengan menggunakan use effect agar mereka itu bisa dijalankan di side effect. Dan di sini saya berikan satu pengkondisian yang sebetulnya tidak wajib tapi boleh ditambahin. Jadi kayak tadi tuh saya bisa tahu gitu errornya tuh di mana. Terus setelah itu baru teman-teman wajib lakukan pengkonversian menjadi tipenya itu tipe teksnya adalah JSON gitu ya. Responnya kita ubah jadi JSON, baru nanti kita nilai resultnya itu kita masukkan ke dalam data. Jadi use state data kita. Nanti dia masuk ke dalam nilai data. Setelah itu datanya baru bisa kita panggil di dalam komponen kita. Dan bisa kita lakukan mapping kalau misalnya kita lakukan inisialisasi use state-nya itu adalah array. Jadi teman-teman wajib lakukan inisialisasi dulu di awal. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih untuk yang fetch. Sekarang kita lanjut menggunakan yang Axios. Saya buatkan satu fungsi terlebih dahulu. Jadi ini yang menggunakan Axios. Fungsinya berarti kita tinggal tambahin aja di sini itu, atau gini, ini nggak usah kita panggil. Set datanya nggak usah kita panggil, set errornya nggak usah kita panggil. Jadi nanti dia isinya kosong aja. Oke, dia udah kosong. Sekarang kita bikin const. Oh iya, di sini kita pakai use effect juga ya. Use effect kayak gini. Sama ya. Nah, baru kita fetch, baru kita bikin const fetch data with Axios. Nah, di sini kita panggil kayak gini menggunakan arrow. Setelah itu kita tetap menggunakan keyword asing dan juga await. Namun, kita wajib instalasi terlebih dahulu Axios-nya, teman-teman. Cara installnya itu gampang. Teman-teman tinggal npm install Axios kayak gini. Nah, nanti ketika sudah diinstal, maka berikan ini ya. Apa namanya? npm install Axios. Sudah diketik seperti ini, maka teman-teman wajib lakukan enter karena ya dia harus diinstal gitu ya. Setelah diinstal, maka dia akan ada di package JSON kita, teman-teman. Nah, di sini kita cek di bagian dependencies, mana dependencies. Nah, nih ya di bagian dependencies itu udah ada Axios, baru kita lakukan import gitu ya. Kita import dulu di atas di sini inisialisasi Axios-nya. Setelah itu Axios baru kita bisa gunakan. So, kita gunakan juga try catch seperti biasa. Ketika dia ada error, nanti try catch yang bantu kita untuk mendapatkan error. Kita tetap menggunakan variable response ya di sini. Kenapa di sini bisa kita gunakan dua kali? Karena kebetulan ini di dua fungsi yang berbeda ya teman-teman. Jadi dia itu konsepnya block scope ya. Block scope itu artinya dia tergantung scope-nya gitu. Nah, di sini kita tetap menggunakan await axios.get. Nah, di sini itu ada perbedaan sedikit di mana menggunakan fetch kita tidak bisa langsung menggunakan HTTP method, tapi kalau misalnya teman-teman mau ubah HTTP method nanti tinggal gunakan headernya aja di sini kalau yang fetch. Tapi kalau yang Axios kita bisa langsung get kayak gini, axios.get
baru kita ambil nilai API kita, URL API kita. Nah, ini saya copy aja. Di sini saya pastekan di sini. Setelah itu baru kita tinggal panggil gitu. Karena kalau menggunakan Axios ini dia lebih simple. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan pengubahan ke JSON. Dia udah otomatis langsung jadi tipenya itu adalah tipe datanya itu menjadi JSON gitu. Ini kita langsung aja set data response kayak gini. Jadi ini udah dapat nilainya. Setelah itu baru kita set error yang ini menjadi error ya. Supaya kita dapat nilai error message-nya. Oke gitu. Baru kita panggil fetch with Axios di sini dan kita berikan array dependencies supaya dia berjalan satu kali. Oke, ini udah cukup lah ya. Ini udah sangat cukup dan ya sederhana sekali memang. Di sini saya coba matikan dulu fungsi untuk fetch datanya, baru kita menggunakan yang Axios ya. Di sini saya coba lakukan console.log dulu data gini ya. Kalau misalnya nanti ada error, kita langsung lihat. Nah, ini pemanggilan di dalam komponennya sama, jadi nggak perlu banyak yang diubah. Yang diubah hanya di bagian fungsinya aja ya. Ini saya coba biar dia lebih lebar ya. Set, gini. Oke, kita coba cek, kita refresh. Belum dijalanin ternyata. npm stop. Oke, ini udah jalan, kita tinggal tunggu. Kita refresh. Data.map is not a function. Katanya data.map is not a function. Berarti nilai daripada API kita ini kayaknya belum masuk nih ya. Oh, oke. So, kalau kayak gini, berarti kita harus panggil dulu titik data lagi nih teman-teman. Jadi di sini respon kita panggil response titik data kayak gini. Nah, sekarang udah jalan ya. Kenapa kita wajib panggil respon titik data? Karena di sini itu dia diminta ya. Kita diminta untuk memanggil secara spesifik ke nilai yang ada di sini itu adalah nilai datanya gitu. Atau teman-teman bisa lakukan ini ya, bisa melakukan destructuring kayak gini. Ini kayaknya bisa juga deh harusnya. Set. Nah, di sini kita tinggal panggil data. Nah, bisa nih kayak gini kalau teman-teman mau lakukan destructuring. Cuman kalau nggak mau ya udah kayak tadi aja caranya, tinggal titik data. Karena kita mau ambil nilai yang ada di dalam data kan. Dari respon kita mau ambil nilai yang ada di data. Nah, ini sebenarnya adalah hasil dari respon kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita titik status kayak gitu kan. Nah, nanti nilainya ya 200 sih seharusnya. Nah, ini nilai 200. Kenapa? Karena kita ambil nilai si statusnya kan gitu. Di sini kita disediakan beberapa properti nih. Ada config, data, headers, request, status text dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa langsung panggil aja nih. Config pun bisa kita panggil. Titik config apa nih? Misal method. Nah, nanti kita dapat tuh nilai metodenya. Nah, ini metodenya get. Jadi teman-teman wajib mengerti dulu konsep objek ya sebelum nanti menggunakan API. Nah, konsep objek itu udah saya bahas juga di playlist JavaScript, nanti tinggal dicek aja ya. Nah, di sini berarti kita panggil data kayak gini. Udah jadi. Berarti kita sudah berhasil melakukan fetch menggunakan Axios. Prinsip kerjanya hampir mirip, tapi dia lebih simple nih. Dia cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baris. Sedangkan ini tuh lebih banyak lah pokoknya. Kalau ini lebih sedikit. Nah, ini kita bisa berikan juga ya. If response. Tapi ya boleh ditaruh, boleh enggak lah ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin nanti memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita coba nanti lanjut di next video pembahasan tentang
metode-metode yang ada di dalam API dan juga kode-kode yang penting. Tapi untuk sekarang mungkin ini dulu ya. Terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar.